Bonus Timnas U23 Indonesia dipastikan aman meski gagal lolos ke Olimpiade 2024. PSSI berbicara target Timnas Indonesia pada tembus 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Segera bertemu Sintayong untuk perbarui kontrak, PSSI bakal negosiasi banyak hal. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bonus Timnas U23 Indonesia dipastikan aman meski gagal lolos ke Olimpiade 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah memastikan bahwa meskipun Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kekalahan mereka dari Guinea, bonus untuk para pemain tetap aman. Meskipun kegagalan tersebut, Sumarji menyoroti prestasi yang telah diraih oleh Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya yang berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI. Sumarji juga menekankan bahwa meskipun bonus sudah pasti akan diberikan kepada para pemain, ia enggan memberikan rincian mengenai besaran bonus atau sumbernya. Dia mengatakan bahwa apresiasi ini penting sebagai dukungan kepada para pemain yang telah berjuang keras dan melewati berbagai tantangan. Sementara bonus dari pengusaha untuk skuad Garuda Muda juga telah terkumpul, tidak ada informasi yang diungkapkan mengenai kapan bonus tersebut akan diberikan kepada para pemain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegagalan dalam mencapai target Olimpiade, apresiasi dan dukungan tetap diberikan kepada para pemain Timnas U23 Indonesia. PSSI berbicara target Timnas Indonesia pada tembus 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Arya Sinulinga menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia akan masuk ke dalam 100 besar peringkat FIFA pada tahun 2026 berkat kehadiran pemain-pemain berkualitas. PSSI sedang membicarakan target-target masa depan untuk Timnas Indonesia karena mereka akan memperbarui kontrak pelatih Sintayong. Kontrak Sintayong akan diperpanjang oleh PSSI karena dia berhasil mencapai target yang ditetapkan. Arya menyebut bahwa PSSI akan menetapkan target setiap tahunnya hingga masa jabatan Erick Thohir berakhir pada awal Februari 2027. Dengan kualitas pemain yang dimiliki Timnas Indonesia, PSSI yakin mereka dapat mencapai target tinggi. Meskipun saat ini peringkat FIFA Indonesia berada di urutan 134, Arya optimis bahwa dengan prestasi yang bagus, Timnas bisa mencapai target tembus 100 besar pada tahun 2026. Dia menekankan pentingnya menetapkan target yang ambisius mengingat kemampuan Timnas Indonesia dan potensi untuk berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Segera bertemu Sintayong untuk perbarui kontrak, PSSI bakal negosiasi banyak hal. Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI menyatakan bahwa mereka akan segera bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, untuk bernegosiasi berbagai hal terkait perpanjangan kontrak. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya memberikan kode akan memperbarui kontrak Sintayong melalui media sosial setelah pelatih Korea Selatan itu berhasil mencapai target yang ditetapkan. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa PSSI akan segera bertemu dengan Shin untuk membahas hal tersebut. Meskipun belum ada tanda tangan resmi, Arya menegaskan bahwa negosiasi akan segera dilakukan setelah Shin pulang dan beristirahat. PSSI akan membahas banyak hal termasuk target baru yang akan diberikan kepada Shin, mengingat target sebelumnya telah terpenuhi. Arya juga menyebut bahwa kontrak baru untuk Shin akan berlaku hingga masa kepengurusan Erick Thohir berakhir pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan
dengan keputusan Erick Thohir untuk tidak membuat kontrak di luar masa kepengurusannya agar tidak memberikan beban kepada penerusnya. Hal ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperpanjang kerjasama dengan Shin Tae-yong dan mempersiapkan langkah-langkah menuju masa depan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Guinea ungkap surat permohonan maaf PSSI soal rasisme. Federasi Sepak Bola Guinea menerima surat permintaan maaf resmi dari PSSI terkait tindakan rasisme yang terjadi setelah pertandingan timnas U23 Indonesia versus Guinea. PSSI mengutuk komentar rasis dari oknum supporter Indonesia di media sosial FGF dan secara resmi meminta maaf atas kejadian tersebut. Surat permintaan maaf dari PSSI yang ditandatangani oleh Erick Thohir diunggah oleh FGF dalam rilis resmi mereka. PSSI menyatakan penyesalan atas perilaku tidak pantas warganet Indonesia di media sosial dan menekankan nilai-nilai Indonesia yang menghargai perbedaan. PSSI juga secara resmi mengucapkan selamat kepada Guinea atas kelolosan mereka ke putaran final Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia fokus pada persiapan Timnas Indonesia Senior untuk 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pesan Harunova Arianto, jangan pernah menangis Shin Tae-yong, jangan hujat pemain timnas U23 Indonesia. Nova Arianto menceritakan perjalanan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024 melalui akun Instagram pribadinya. Sebagai asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto berperan sentral dalam debut impresif tim tersebut di Piala Asia U23 2024 di bawah arahan Shin Tae-yong. Nova Arianto kemudian beralih untuk mendampingi timnas U16 Indonesia sebagai pelatih kepala untuk turnamen Piala AFF U16 2024. Dia mengungkapkan kesedihannya karena upaya keras para pemain timnas U23 Indonesia belum cukup untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Nova berpesan agar Shin Tae-yong bangkit dari kesedihan dan percaya bahwa Shin Tae-yong akan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Nova juga mengingatkan agar tidak menghujat para pemain karena hal itu dapat mengurangi kepercayaan diri mereka. Dia juga berterima kasih kepada semua yang telah mendukung timnas U23 Indonesia.